Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oleh Rahmadini dengan NPM 2313100002. Perkenalkan, nama saya Fraulin Ciafira Amanda, NPM 2313100007. Perkenalkan, nama saya Ririn Duhidayati, NPM 2313100012. Kami dari Prodi PAUD semester 4. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah asesmen 2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Raudatul Janah MA. Tugasnya itu membuat video yang menampilkan PPT untuk diunggah di YouTube. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi. Yang pertama adalah audit tips, video tips, metode percakapan, dan metode unjuk kerja. Yang pertama adalah mengenai audio tips. Audio tips merupakan salah satu metode dokumentasi dalam asesmen PAUD yang digunakan untuk merekam suara anak dalam berbagai aktivitas verbal seperti bercerita, berdiskusi, atau membaca. Metode ini membantu guru dalam menganalisis perkembangan bahasa dan komunikasi anak secara lebih mendalam dibandingkan observasi langsung yang mungkin melewatkan detail tertentu. Yang kesatu adalah penerapan audio tips dalam asesmen PAUD, menilai kemampuan berbicara dan pelafalan anak, menganalisis pola bicara dan kosakata, mengevaluasi interaksi sosial anak, melacak perkembangan bahasa secara bertahap, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi keterlambatan atau gangguan berbicara. Pengertian dari video tips. Video tips adalah teknik dokumentasi dalam asesmen PAUD yang digunakan untuk merekam aktivitas anak secara visual dan audio, memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap perkembangan anak dalam berbagai aspek termasuk bahasa, motorik, dan sosial emosional. Yang pertama, ada penerapan metode video tips dalam asesmen PAUD. A. Merekam kegiatan sehari-hari anak. Yang B. Merekam proses pembelajaran. C. Analisis rekaman untuk penilaian mendalam. Dan yang D. Berbagi rekaman dengan orang tua. Keunggulan metode video tips dalam asesmen PAUD. Yang pertama, dapat ditinjau ulang. Guru bisa menonton kembali rekaman untuk penilaian yang lebih akurat. Yang kedua, mengurangi bias penilaian, lebih objektif karena tidak hanya bergantung pada ingatan guru. Yang ketiga, bukti konkret rekaman bisa digunakan sebagai referensi bagi orang tua atau tim pengajar. Yang keempat, memantau perkembangan rekaman lama dan baru dapat dibandingkan untuk melihat perkembangan anak. Tantangan metode video tips. Yang pertama, butuh perangkat yang memadai. Kamera berkualitas diperlukan untuk hasil yang jelas. Yang kedua, menyita waktu analisis video lebih lama dibanding observasi langsung. Yang ketiga, aspek etika dan privasi izin orang tua diperlukan. Dan rekaman hanya digunakan untuk asesmen. Yang C, metode percakapan. Metode percakapan dalam asesmen PAUD adalah teknik penilaian berbasis verbal yang dilakukan melalui dialog langsung antara guru dan anak. Metode ini memungkinkan guru untuk menggali pemahaman anak, mengukur perkembangan bahasa, serta menilai aspek kognitif dan sosial emosional dalam interaksi sehari-hari. Yang pertama ada jenis metode. Yang A, percakapan spontan. Guru bertanya saat anak bermain untuk menilai bahasa dan pemahaman konsep. Yang B, tanya jawab cerita atau gambar menguji pemahaman cerita, berpikir kritis dan kreativitas anak. Yang C, diskusi kelompok kecil menilai kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Yang D, percakapan terstruktur menggunakan pertanyaan sistematis untuk asesmen lebih terarah. 2.
Keunggulan metode percakapan: A. Alami dan tidak menekan anak. B. Mengenali aspek kognitif, sosial, dan emosional. C. Mudah diterapkan dalam berbagai aktivitas. 3. Tantangan metode percakapan: A. Sulit bagi anak pemalu atau yang belum lancar berbicara. B. Guru perlu mencatat hasil asesmen secara tepat. C. Respon anak bervariasi, memerlukan fleksibilitas dalam penilaian. Metode asesmen unjuk kerja. Asesmen unjuk kerja menilai keterampilan anak melalui tindakan nyata, bukan hanya hasil akhir, tetapi metode ini mendukung eksplorasi dan pembelajaran langsung sesuai teori konstruksivisme Piaget yang menekankan pemahaman aktif dalam memahami konsep. 1. Metode unjuk kerja untuk PAUD. A. Bermain peran menilai kemampuan sosial, komunikasi, dan pemecahan masalah melalui stimulasi peran seperti dokter atau penjual. B. Demonstrasi keterampilan motorik mengukur ke pembangunan motorik halus dan kasar, aktivitas seperti menggambar atau melompat. C. Kegiatan seni kreativitas menilai imajinasi, pemahaman warna, dan keterampilan motorik halus melalui gambar atau mewarna. D. Bermain eksperimen sederhana, mengenali rasa ingin tahu dan pemahaman sains dasar melalui observasi pertumbuhan tanaman atau mencampur warna. E. Bernyanyi dan gerak lagu, menilai bahasa, irama, koordinasi, dan keberanian anak dalam berekspresi. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya metode asesmen dalam PAUD bertujuan untuk menilai perkembangan anak secara menyeluruh melalui berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik mereka. Audit tips digunakan untuk merekam dan menganalisis perkembangan bahasa anak seperti pelafalan, kosakata, dan interaksi sosial serta mengidentifikasi keterlambatan bahasa. Video tips memberikan dokumentasi visual dan audio yang lebih lengkap, memungkinkan analisis ekspresi, gestur, dan interaksi anak dalam berbagai aktivitas. Metode percakapan menilai perkembangan bahasa dan pemahaman anak melalui dialog langsung yang membantu mengenali aspek kognitif, sosial, dan emosional secara alami. Sementara itu, asesmen unjuk kerja berfokus pada keterampilan anak dalam menunjukkan kompetensi melalui aktivitas nyata seperti bermain peran, demonstrasi keterampilan motorik, seni, eksperimen sederhana, serta bernyanyi dan gerak lagu. Itu tadi penjelasan dari kelompok 3 mengenai materi audit tips, video tips, metode percakapan, dan metode unjuk kerja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.